berbahagia, jangan lupa like, comment, and subscribe agar nama Tuhan Yesus tetap dimuliakan dan ditinggikan di muka bumi ini. Haleluya. Shalom sahabat blessing, sahabat Roland Gaduk yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya percaya hari ini adalah hari yang berbahagia buat saya dan saudara. Karena apa saudara? Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan sampaikan dalam kehidupan kita, untuk kita lebih lagi menikmati apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu saudara? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Terlebih sebelumnya kita akan berdoa semuanya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saat ini kita akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami percaya Bapa, firman-Mu memerdekakan, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu membuat kami melihat hal-hal yang lebih sempurna. Karena Engkau lah kebenaran dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah dalam kehidupan kami, dan kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang membuat kita menikmati. Amin. Saya berikan tema pada hari ini yaitu damai. Banyak orang membutuhkan yang namanya damai di hidupnya. Amin. Saya pun membutuhkan kedamaian itu saudara. Saudara pun pasti menginginkan kedamaian. Amin. Tapi bagaimana kita dapat mendapatkan kedamaian yang sempurna? Bagaimana saya dan saudara dapat menikmati kedamaian yang benar-benar real dalam kehidupan saya dan saudara? Bukan hanya kita nikmati sesaat, no, tetapi kita nikmati lebih lagi. Kita nikmati dari hari ini sampai ke depannya. Amin saudara. Kita buka firman Tuhan saudara. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25. Dalam Yohanes 14 ayat ke-25 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Amin saudara. Selagi Tuhan mau, Dia mau hidup dalam kehidupan kita saudara. Selagi Dia mau bertindak lebih atas kehidupan saya dan saudara, saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi kehidupan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan saya dan saudara. Selagi Dia ada, selagi Dia mau hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Kedamaian, sukacita, kelimpahan, hal-hal yang lebih dari apa yang kau pikirkan, itu pasti menjadi bagian bagi kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Kalau kita baca ayat ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa saudara yang sebagai penghibur yang membuat engkau menjadi damai dalam kehidupanmu? Yaitu Roh Kudus, bukan yang lain. Amin. Maka karena itu dikatakan ayat yang ke-25, kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, engkau jangan pergi. Engkau jangan meninggalkan Roh Kudus sebagai penghibur atas kehidupanmu. Amin saudara. Sebagai sumber atas kehidupan saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes 5, ya, berbicara tentang kolam Bethesda, seringkali ya Tuhan mengadakan mujizat saudara. Bukan suatu hal yang mustahil, tidak. Bukan sesuatu yang biasa. Karena memang Tuhan diadakan. Amin. Tuhan diciptakan oleh Bapa supaya saya dan saudara menikmati. Amin saudara. Dia ada di muka bumi ini supaya saya dan saudara merasakan karya Kristus yang sempurna. Engkau bukan lagi sebagai budak, no. Bukan lagi engkau sebagai orang-orang yang sekedarnya saja, tidak. Engkau bukan orang yang pandang hina, tidak. Tetapi engkau harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena itu keinginan Tuhan.
engkau memiliki kapasitas yang luar biasa. Itu karena keinginan Tuhan. Ya sehingga apa sih yang tidak engkau miliki? Semua pasti akan kau menjadi bagianmu. Karena apa? Roh Kudus hidup berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus sebagai penghibur. Amin. Yang membawa engkau pada hal kebenaran. Roh Kudus sebagai sumber yang membuat engkau terus tidak akan takut, tidak akan bimbang, tidak akan ragu, tidak akan cemas dengan kehidupanmu. Amin saudara. Tetapi engkau kuat. Amin. Bagaikan Raja Wali yang terbang sampai ke ujung langit. Amin. Berbeda dengan burung-burung yang lainnya saudara. Ada kekuatan yang baru. Ada sesuatu yang berbeda. Amin saudara. Karena apa? Roh Kudus hidup. Dia berkuasa. Amin. Dia diutus oleh Bapa. Amin. Dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu. Dia memimpin saya dan saudara. Amin. Dia mengajar hidup kita. Untuk kita bertumbuh. Untuk kita lebih lagi merasakan. Amin saudara. Kedamaian secara real tidak bisa kita dapatkan secara dunia. Mungkin saat ini saya sedang berada di tempat yang luar biasa. Amin. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat pemandangan di kanan kiri saya ini saudara ya. Pantai ya, luar biasa. Luar biasa Tuhan buat semuanya. Tapi satu hal, kedamaian yang sempurna sebenarnya hanyalah di dalam Yesus Kristus. Anak yang Tuhan berikan, Bapa berikan kepada saya dan saudara sebagai penyelamat, sebagai sumber. Engkau tidak akan pernah haus kembali, firman Tuhan katakan. Karena apa? Ada Roh Kudus sebagai penghibur atas kehidupanmu, yang membimbing hidupmu. Kita baca yang ke-27. Ini janjinya Tuhan. Ini berkatnya. Kalau engkau benar-benar hidup dalam perkenanan Allah, hidup dalam rohnya Kristus. Amin. Dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera tidak berarti tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin saudara. Jangan pernah engkau memiliki pemikiran yang bimbang. Jangan pernah engkau memiliki pemikiran yang cemas. Sekalipun kau tidak percaya dalam pikiranmu, tapi yakinkan hidupmu bahwa Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, yaitu Yesus namanya. Dia sumber, dia jawaban, dia yang membuat segalanya menjadi sempurna. Karena apa saudara? Roh Kudus hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus hidup dalam perkenanannya untuk saya dan saudara. Ya, jangan bimbang. Amin saudara. Jangan gentar hatimu. Jangan gelisah. Karena dia menjanjikan. Amin saudara. Kalau kita baca dalam Ulangan 28 ayat yang ke-9 dan 10. Dia tidak hanya berjanji, tapi dia bersumpah. Supaya apa? Damai sejahtera Allah hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Damainya nyata. Damainya berkuasa. Orang damai itu enak saudara. Tidak sebanding dengan apa yang kita lihat saat ini. Amin. Tidak sebanding. Amin. Tapi di saat damai itu Roh Kudus hidup berkuasa. Kedamaian itu luar biasa saudara. Melebihi dari segalanya. Amin. Melebihi dari apa yang kau nikmati di dunia ini saudara. Melebihi segalanya. Amin. Maka karena itu saudara, izinkan Roh Kudus untuk dia lebih berkuasa. Berkuasa sempurna atas kehidupan. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang atas apa yang Tuhan nyatakan. Dengan apa yang Tuhan berikan atas kehidupanmu.
dengan bagian yang kau dapati saat ini, jangan bimbang, jangan ragu saudara. Tetapi tetaplah engkau percaya bahwa Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan terus menyatakan kuasanya. Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan terus menyatakan karya-karyanya yang sempurna bagi saya dan saudara. Amin saudara. Kita buka kembali saudara, dalam Lukas 24 ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat yang ke-36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Di saat engkau bimbang, cemas, ragu, amin saudara, dia ada di tengah-tengah engkau saudara. Di masa-masa ketidakmampuan, Yesus sebagai penghibur, sumber damai, dia ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi bagaimana saya dan saudara sebagai anak yang diselamatkan, maukah engkau mempercayai dia lebih lagi? Maukah engkau menaruh pengharapanmu lebih lagi? Apakah kepercayaanmu hanya sekedar di mulut saja saudara? Tetapi ayo kita mau lebih lagi, amin. Di ayat yang ke-40 dikatakan, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dia membuktikan bahwa keselamatan itu harus menjadi bagian bagi saya dan saudara. Amin saudara. Dia membuktikan bahwa karya salib itu sudah terjadi, yang sehingga kau harus menikmati. Kita bukan di zaman yang dulu lagi saudara. Kita di zaman penggenapan. Kita di zaman keselamatan. Harus menikmati karya itu dengan sempurna. Amin saudara. Ayat yang kita buka kembali saudara. Ayat Kolose 2 ayat yang ke-13. Kita buka Kolose 2 ayat 13 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Amin saudara. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkanlah Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudaraku yang terkasih, dikatakan kamu juga meskipun dahulu oleh mati dengan pelanggaranmu. Amin saudara. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat yang ke-13 dan 14 ini berbicara tentang pengampunan dosa. Saudaraku yang terkasih, Bapa sebagai penyelamat, pengampun, dia tidak pernah memikirkan dosa apa yang sudah kita perbuat. Tetapi di saat kau kembali dengan cara kebenaran, pelanggaran apapun yang sudah kau lakukan saudara, dia hapus dengan cunah-cunah. Dia hapus dengan sempurna, seperti bulu domba, putih seperti bulu domba yang tidak bercacat celah. Amin saudara. Supaya apa? Engkau menikmati. Luar biasa bukan saudara? Kita punya Bapa yang hidup. Kita punya Bapa yang sempurna. Dia menginginkan kesempurnaan bagi saya dan saudara. Engkau bukan menjadi orang-orang yang biasa. Engkau ada ahli waris untuk kau menikmati kedamaian ini. Shalom menjadi bagian bagi orang percaya. Amin saudara. Shalom menjadi bagian bagi orang yang menikmati, yang percaya karya Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Kolose 2:13-14 membicarakan Tuhan tidak melihat setiap pelanggaran dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Salib sudah ditanggung. Amin saudara. Salib sudah ditanggung. Apa sih fungsinya semua ini? Kita buka dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Amin. Salib ada supaya apa?
engkau tenang, menyegarkan tubuhmu, hidupmu fresh. Amin saudara. Fresh, tenang, menyegarkan. Amin. Tetapi iri hati membusukkan tulang, itu bukan yang Tuhan inginkan. Tetapi yang Tuhan inginkan, engkau tenang, engkau bebas, engkau rest, damai. Amin. Damai. Damai yang Dia berikan membuat engkau sentosa. Damai yang Dia berikan menyegarkan tubuhmu. Nikmat rasanya saudara. Ada perbedaan. Amin. Maka karena itu jangan pernah engkau menyimpan dendam, sakit hati, atau apapun dalam kehidupanmu yang tidak berkenan dalam pemikiran, jiwa, dan rohmu saudara. Tetapi bebaskan itu semua. Supaya apa? Menyegarkan jiwamu. Ada kedamaian yang luar biasa. Amin. Ada sesuatu yang sempurna, yang lebih lagi. Ayat yang ke-20 dikatakan saudara, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Amsal 4 ayat ke-20 dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapan apa yang Dia sampaikan pada hari ini. Amin. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka engkau akan lebih dari bangsa-bangsa. Engkau lebih dari apa yang kau lihat. Amin. Engkau akan lebih dari apa yang kau pikirkan. Karena itu janji Tuhan. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin saudara. Engkau mau damai? Pegang janjinya saudara. Lakukan bagian yang Tuhan inginkan atas kehidupan. Bagaimana caranya pastor? Kenali Dia secara pribadi dari kebenaran firman ini. Supaya apa? Hidupmu beruntung, menikmati kedamaian Allah, dan menyegarkan hatimu. Tetap percaya saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi orang yang mau melakukan setiap perintah dan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Salam blessing dari saya, Roland Gendut yang berbahagia. Amin.